Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Ya, jadi pagi hari ini kita akan melanjutkan rumus jumlah atau selisih dua sudut untuk yang kosinus. Ya, minggu atau 2 minggu yang lalu Bapak sudah ajarkan rumus jumlah atau selisih dua sudut untuk yang sinus. Nah, sekarang Bapak buat judulnya rumus jumlah atau selisih dua sudut untuk kosinus dan tangen. Apa ulangi? Rumus jumlah atau selisih dua sudut untuk kosinus dan tangen. Baik, kita mulai yang pertama untuk yang kosinus, ya. Untuk yang kosinus. Jadi nanti kalau kosinus sudut A ditambah dengan B, ini rumusnya adalah kosinus A dikali kosinus B, kalau dia tambah jadi kurang, sinus A dikali dengan sinus B. Untuk yang kosinus nak ya. Oke, sekarang kosinus tapi pengurangan. Kosinus A dikurang dengan B. Ini sama dengan, tetap sama di atas, kosinus A kali kosinus B. Kalau dia kurang, lawankan. Jadi tambah. Sinus A kali sinus B. Jadi ini tolong dihafalkan ya. 2 minggu yang lewat sinus, sekarang untuk yang kosinus. Nah, selanjutnya saya gabungkan aja semuanya. Yang kedua pada hari ini yaitu tangen. Ya. Rumus penjumlahan atau pengurangan dua sudut untuk tangen. Baik, kita mulai yang penjumlahan. Tangen sudut A ditambah dengan B itu sama dengan tangen A ditambah dengan tangen B per 1 kurang tangen A dikali dengan tangen B. Oke. Sedangkan rumus untuk yang pengurangan, tangen sudut A dikurang dengan B itu sama dengan tangen A dikurang dengan tangen B, oke, per 1 tambah tangen A dikali dengan tangen B. Nah, ini adalah dia rumus jumlah atau selisih dua sudut untuk yang kosinus dan untuk yang tangen. Jadi semuanya ada 6 ya. Untuk sinus tempo hari ada 2, untuk yang kosinus juga ada 2, untuk yang tangen ada 2. Nah, sekarang coba kita buat ke contoh soal. Kita mulai contoh yang pertama. Contoh 1. Tentukan nilai kosinus 15 derajat dengan menggunakan
menggunakan rumus jumlah atau selisih dua sudut untuk kosinus. Saya ulangi, tentukan nilai cos 15 dengan menggunakan rumus jumlah atau selisih dua sudut untuk kosinus. Baik, langsung kita jawab. Nah, kosinus 15 ya, derajat sama dengan. Coba cari dua sudut istimewa yang kalau dijumlah atau dikurang menghasilkan 15. Berapa nak? 60 dengan 45 ya, bisa ya? 60 dengan 45. Kalau kita kurang, ini hasilnya 15. Atau juga bisa 45 dengan 30. Yang kalau kita kurang juga hasilnya sama dengan 15. Yang mana kami pilih Pak? Bebas, terserah. Saya pilih 60 kurang 45 ya. Berarti kosinus 60 dikurang 45. Nah, yang 60 inilah kita anggap sebagai sudut si A-nya, yang 45 lah si B-nya. Maka dengan menggunakan rumus kosinus tadi, kalau kosinus kayak mana tadi? Cos, sin. Berarti kosinus A60 kali kosinus 45, kalau dia kurang tadi jadi tambah sinus 60 kali sinus 45. Maka dengan mengingat nilai-nilai sudut istimewa, ini kita buat kosinus 60 setengah. Kosinus 45 setengah akar 2. Tambah sinus 60 setengah akar 3. Sinus 45 berapa? Setengah akar 2. Maka kita kalikan ini, setengah kali setengah itu 1/4, akar 2-nya biarkan tetap. Tambah dengan setengah kali setengah 1/4, akar 3 kali akar 2. Boleh ya? Atau kalau mau disederhanakan lagi, 1/4 akar 2-nya kita keluarkan, maka 1/4 akar 2 dibagi 1/4 akar 2, 1. Tambah 1/4 akar 6 dibagi 1/4 akar 2. 1/4-nya habis, akar 6 dibagi akar 2, itu akar 3. Maka nilai kosinus 15 itu sama dengan 1/4 akar 2 kali 1 tambah akar 3. Ya nak ya. Jadi kalau bentuk-bentuknya nilainya seperti ini disebut namanya adalah nilai eksaknya. Ya. Ini disebut dengan nilai eksak. Jadi nanti kalau ada soal, tentukanlah nilai eksak. Jangan bingung. Seperti inilah bentuknya kalau nilai eksak. Oke. Nah, sekarang kita buat contohnya untuk yang tangen. Ya. Kita buat contohnya untuk yang tangen. Oke. Contoh soal yang kedua. Tentukanlah nilai dari tangen 75 derajat. Ya, tangen 75 derajat sama dengan. Oke ya, kita gunakan dengan menggunakan rumus jumlah atau selisih dua sudut untuk tangen. Kita jawab. Tangen 75. Tangen 75. Coba cari dua sudut yang kalau dijumlah atau dikurang hasilnya 75. Ada? Ada ya? Itu berarti sama dengan tangen 45
ditambah 30. Oke. Kita gunakan rumus penjumlahan untuk tangen. Berarti yang 45 inilah si A-nya, yang 30 lah si B. Tangen A tambah B. Penjabarannya tadi adalah tangen A, berarti tangen 45. Tambah tangen B, berarti tangen 30. Dibagi dengan 1, kalau tambah di atas, di bawah kurang. Tangen 45 dikali tangen 30. Oke, kita ambil nilainya, maka nilai dari tangen 75 sama dengan, ayo, tangen 45 berapa? Ingat nak, 1 tambah tangen 30, 1/3 akar 3 per 1 kurang, 1 kurang. Tangen 45 1, tangen 30 1/3 akar 3. Maka kita sederhanakan ini menjadi ya, semuanya atas dan bawah saya kali 3. Karena penyebut di atas 3, penyebut di bawah juga 3. Maka seluruhnya saya kali dengan 3. Berarti kalau kita kali dia dengan 3, hasilnya sama dengan 3 kali 1, 3 tambah 3 kali 1/3, 1. Maka yang tinggal akar 3. Yang bawah juga 3 kali 1, ya. Ini per 3. Oke. 3 dikali 1/3. 1 kali 1, 1. Maka yang tinggal kurang akar 3. Itulah dia. Nah, waktu kelas 10 asal ada bentuk-bentuk seperti ini, nak, berarti ini kan belum rasional. Apa artinya belum rasional? Penyebutnya tidak boleh pakai akar. Ini masih ada akar 3. Maka kita rasionalkan ya. Kita rasionalkan. Kita buat di sini. Baik. Tadi kita dapat nilainya tadi bahwa tangen 75 sama dengan 3 tambah akar 3 per 3 kurang akar 3. Kita kalikan dengan sekawan penyebutnya. Berarti dikali dengan 3 tambah akar 3 per 3 tambah akar 3. Jadi tengok penyebutnya. Ini ya penyebutnya ya. Kalau di sini kurang, maka sekawannya jadi tambah. Kalau di sini tambah, maka sekawannya jadi kurang. Tapi angka-angkanya tetap, tidak ada yang berubah angka-angkanya. Oke, kita selesaikan. Maka kita sederhanakan menjadi tangen 75 sama dengan, kita kalikan, 3 dikali 3 dapat 9. 3 kalikan ke belakang, ke akar 3, sama-sama positif. Berarti positif 3 akar 3. Sekarang yang ini, positif akar 3 dikali 3. Berarti tambah 3 akar 3. Yang belakang, akar 3 kali akar 3. Akar 9 ya, akar 9 sama dengan 3. Nah, kalau mengalihkan bentuk sekawan, ini kan sama ya. Bedanya 1 kurang 1 tambah, ya. Boleh seperti cara yang di atas ini, nah. Tapi untuk lebih cepatnya kalau dia sekawan, caranya gini. Angka yang pertama angka 3, ya kan? Yang kedua angka akar 3. Maka hasilnya biar cepat, angka yang pertama dikuadratkan, angka yang kedua dikuadratkan. Selalu pakai kurang. Mau tambah di sini, ini kurang, ini tetap kurang. Ya, maka kita perolehlah bentuk sederhananya, tangen 75 sama dengan, coba kita lihat yang bisa dijumlah, 9 tambah 3, 12.
3 akar 3 tambah 3 akar 3. 6 akar 3. Yang di bawah 3 kuadrat. 3 kuadrat itu 9. Akar 3 dikuadratkan. 3. Kita rapikan lagi. Tangen 75 sama dengan. Ini tidak ada akar, ini pakai akar. Tidak bisa dijumlah. Biarkan tetap. 12 tambah 6 akar 3. Dibagi dengan 9 kurang 3. Nah, sekarang coba perhatikan penyebutnya. Apakah lagi ada akarnya? Tidak ada. Maka sudah rasional. Tapi kebetulan dia 6. Yang di atas ini bisa dibagi 6, kita bagi. Maka nilai dari tangen 75 derajat. Ini derajat semua ya. Sama dengan, bagikanlah 12 bagi 6, 2. 6 bagi 6, 1. Yang tinggal akar 3. Maka nilai dari tangen 75, ya, tangen 75, yaitu 2 tambah akar 3. Oke, bisa? Baik. Bapak lanjut lagi berikutnya contohnya, ya. Kita buat contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Sederhanakan bentuk. Sederhanakan bentuk. Titik 2. A. Kosinus 50 derajat kali kosinus 10 derajat kurang sinus 50 derajat kali sinus 10 derajat. B. Tangen 70 dikurang tangen 25 per 1 tambah tangen 70 kali tangen 25. Baik, saya ulangi. Sederhanakan bentuk A, kosinus 50 kali kosinus 10 dikurang sin 50 kali sin 10. Yang B, tangen 70 dikurang tangen 75 per 1 tambah tangen 70 kali tangen 25. Kita jawab. Oke, yang bagian A. Yang A ini adalah kosinus 50 kali kosinus 10 kurang sinus 50 kali sinus 10 derajat. Coba perhatikan bentuknya. Nah. Cos sin sin. Jadi kalau bentuknya cos sin sin itu adalah rumus untuk kosinus. Oke, baru kita lihat sudut yang di atas. Yang ini sudutnya 50-50, 10-10. Jadi kita misalkan yang 50 lah A-nya, yang 10 lah B-nya. Jadi kosinus kalau dia kurang, dia tambah. Kan gitu ya. A-nya 50, B-nya 10. Jadi kita sederhanakan menjadi kosinus 50 tambah 10, 60 derajat. Kebetulan sudut istimewa, nilainya sama dengan setengah. Selesai. Jadi bentuk yang panjang ini, cos 50, cos 10, sin 50, sin 10, ternyata nilainya sama dengan cos 60, yaitu setengah. Oke, sekarang yang bagian B ya, bentuk tangen. Kita lihat yang bagian B.
Ya, yang bagian B dia, bagian B ya, bagian B tadi apa? Tangen 70 dikurang tangen 25 dibagi dengan 1 tambah tangen 70 kali tangen 25. Nah, sekarang coba perhatikan sudut-sudutnya. 70, 70, 25, 25. Maka yang 70 inilah sudut si A-nya, yang 25 lah si B-nya. Ya. Terus bentuknya dia adalah tangen. Maka tangen. Oke. Yang di atas dilihat. Di atas kurang. Maka ini kurang. Siapa sudut A-nya? 70. Siapa sudut B-nya? 25. Maka bentuk tangen 70 kurang tangen 25 per 1 tambah tangen 70 kali tangen 25 itu sama dengan tangen 70 kurang 25. Yang kalau kita hitung, itu adalah tangen 45. Berapa tangen 45? Nilainya sama dengan 1. Oke ya, inilah nilainya dari bentuk tangen 70 kurang tangen 25 per 1 tambah tangen 70 kali tangen 25. Jadi kalian harus menghafal bentuk rumus yang 6 itu. 2 untuk sin, 2 untuk cos, dan 2 untuk tangen. Oke. Saya buat lagi contoh yang keempat. Contoh soal yang keempat. Contoh soal yang keempat. Diketahui X sudut lancip dan Y sudut tumpul. Sudut tumpul artinya di koran yang kedua. Oke, diketahui X sudut lancip dan Y sudut tumpul. Koma. Dan sinus X sama dengan 4/5. Dan tangen Y sama dengan negatif 12/9. Hitunglah kosinus X kurang Y. Baik, saya ulangi. Diketahui X sudut lancip. Berarti kalau lancip itu di kuadran pertama ya. Lancip kuadran pertama semuanya bernilai positif. Dan Y sudut tumpul. Kalau tumpul itu ini ya, sudut tumpul ya. Sudut tumpul berarti di kuadran yang kedua. Kuadran kedua hanya sinus yang bernilai positif. Nah, sinus X 4/5, tangen Y 12/9. Hitunglah kosinus X kurang Y. Oke, wajib harus pakai segitiga. Tarik. Oke, kita jawab. Jadi gambar segitiganya harus ada dua ya nak. Satu yang untuk X, satu untuk yang Y. Katakan ini sudut X-nya,
Ini siku-sikunya. Satu lagi, ini untuk yang Y-nya. Ini sudut Y, ini siku-siku. Kita mulai dari X. X katanya sinusnya 4/5 ya. Sinus X, berarti sinus X sama dengan 4/5. Ingat hafalan untuk sinus ya. Yang 4 ini depan, yang 5 ini miring. Apa singkat MRG. Maka di depan X 4, miringnya 5. Nah, sekarang berapa panjang sisi sampingnya? Katakan ini si A. Ingat rumus Pitagoras langsung ya. Maka A sama dengan, langsung aja ini, akar 5-nya dikuadratkan, dikurang 4 dikuadratkan. Berarti A sama dengan akar dari 25 dikurang 16. Maka A dapat akar 9, 3. Oke, berarti sinus X-nya sudah dapat 4/5, kita perlu cos. Kosinus dari X, samping per miring, berarti sampingnya A ya. A per 5, atau sudah kita dapat tadi A-nya 4/5. X-nya sudut dilancip, berarti ukuran pertama semua positif. Baik, yang berikutnya. Yang berikutnya adalah untuk yang Y. Ya, yang Y. Yang Y yang diketahui tangen. Katanya tangen daripada Y negatif 12 sama dengan ya, negatif 12/9. Hafalan tangen yang 12 itu adalah sebagai depan, yang 9 ini adalah samping. Kita tempatkan ya. Depan Y 12. Sedangkan sampingnya 9. Misalkan ini ya. Negatifnya bagaimana Pak? Abaikan. Pada gambar jangan ada negatif-negatif. Tak boleh ya. Baik, cari A. A sisi miring. Maka kalau sisi miring yang mau kita cari, sama dengan akar dari jumlahkan. 12 kuadrat tambah 9 kuadrat. Berarti A sama dengan akar dari 144 ditambah 81. Maka A dapat akar dari 225. Sama dengan berapa ini? 15. Baik, kita perlu sinus. Sinus X. Depan per miring. Maaf ya, bukan sinus X, sinus Y. Sinus Y ya, sinus Y. Depan per miring, depannya 12. Miringnya tadi si A, 15. Sinus di kuadran kedua, karena Y-nya tadi dia tumpul. Tetap positif. Sekarang yang cos. Cosinus Y. Samping per miring. Berarti 9/15. Cosinus di kuadran kedua. Negatif. Nah, setelah datanya sudah cukup, kita masukkan ke rumus cosinus X kurang Y. Maka cosinus X dikurang dengan Y sama dengan cosinus X kali cosinus Y. Kalau kurang jadi tambah sinus X kali sinus Y. Kita isilah angkanya satu persatu sama dengan cosinus X 4/5. Cosinus Y negatif 9/15. Tambah sinus X ini 4/5. Sinus Y 12/15. Positif ya? Oke, kita hitung. Maka sama dengan atas kali atas, bawah kali bawah. Negatif ya, berarti di atas negatif 4 kali 9, 36. Per 5 kali 15, 75.
tambah 4 kali 12, 48. Per 5 kali 15, 75. Yang kalau kita kurangkan, penyebut udah sama ya. Udah. Tinggal 48 kurang 36. 48 kurang 36, 12. 12 per 75. Dikecilkan sama-sama dibagi 3. Di atas 4, di bawah 25. Itulah nilai dari kosinus X dikurang dengan Y. Bisa nak ya? Oke, paham itu? Nah, yang terakhir, kalau untuk tangen. Ya, untuk tangen. Contoh yang kelima. Contoh soal yang kelima atau yang terakhir. Diketahui udah sinus A sama dengan 6/10. Kemudian kosinus B sama dengan 12/13. Bila A sudut tumpul dan B sudut di kuadran keempat, ya, tentukan titik 2 tangen A dikurang dengan B. Baik, saya ulang. Diketahui sinus A 6/10, kosinus B 12/13. Bila A sudut lancip, sudut tumpul, dan B sudut di kuadran keempat, tentukan tangen A kurang B. Kita jawab. Langsung ya. Gambarkan segitiga untuk sudut A dan sudut B. Ini yang untuk sudut A, ini siku-sikunya. Kemudian satu lagi, ini untuk yang sudut B-nya. Baik, kita mulai yang A ya. Perhatikan, kita mulai yang A. Yang A sinus A. Tahu ya, sinus A sama dengan 6/10. Langsung aja ya, depan per miring. Berarti 6, ini 10. Kita misalkan ini si A. Maka A sama dengan akar dari, ini udah sering kali ya, langsung aja Bapak buat. 10 kuadrat kurang 6 kuadrat. Berarti A sama dengan akar dari 100 kurang 36. Sama dengan, berapa itu? A sama dengan akar 64. Sama dengan 8. Ya. Sekarang untuk yang B. Baik. Yang B katanya kosinus B 12/13. Samping per miring. Misalkan ini sudutnya si A. Maaf, bukan sudut, panjang sisinya A ya.
Berarti A sama dengan akar dari 13 kuadrat kurang 12 kuadrat. Berarti A sama dengan akar dari 169 kurang 144. Berarti A sama dengan akar 25. Sama dengan 5. Nah, setelah dapat data-data ini, kita lihat yang ditanya adalah tangen. Maka kita cari tangen A, kita cari tangen B. Ya. Tangen A. Tangen A itu adalah sisi di depan per samping. Depan A 6, sampingnya 8. Berarti 6/8. Sementara A-nya sudut tumpul kuadran kedua, maka harus pakai negatif. Sekarang kita cari yang B. Tangen B. Depan per samping. Di depannya si A, yaitu 5, sampingnya 12. 5/12. B sudut di kuadran keempat. Ya, berarti tangen kuadran keempat negatif. Nah, kemudian masukkan ke rumus. Maka nilai dari tangen A dikurang dengan B sama dengan tangen A dikurang tangen B per 1 tambah tangen A kali tangen B. Kita isi angka-angkanya. Tangen A tadi negatif 6/8. Negatif 6/8. Kurang. Tangen B negatif 5/12. Negatif 5/12. Di bawah 1 tambah tangen A. Negatif 6/8. Tangen B negatif 5/12. Oke, kita selesaikan yang di atas. Maka sama dengan negatif 6/8. Negatif-negatif jadi tambah 5/12. Oke, per 1 tambah. Negatif kali negatif positif ya. 6 kali 5, 30. Per, bawah kalikan. 8 kali 12, 96. Yang di atas kita samakan penyebut dengan cara kali silang. 12 kalikan ke 6. Berarti negatif 72 per 8 kali 12, 96. Tambah 8 kali 5, 40 per kalikan 96. Yang satu ini kita buat 96 per 96 ya, 96 per 96. Tambah 30 per 96. Oke ya, kita rapikan sama dengan yang di atas negatif 72 tambah 40. Negatif 32 per 96. Oke, pas itu ya, negatif 32 ya. Per yang di bawah 96 tambah 30, 126. 126 per 96. Oke, karena sama-sama per 96, 96-nya kita coret. Maka kita peroleh hasilnya yang di atas, negatif 32 per 126. Kita kecilkan bagi 2. Negatif 16 per berapa ini? 63. Itulah nilai dari tangen A kurang B. Ya. Nah oke, Bapak rasa ini dulu. Sudah saya kasih contoh-contohnya. Tolong dipelajari, tolong dipahami anak ya. Sehingga nanti tugasnya bisa diselesaikan dengan baik. Oke, silakan dicatat.